Pelayanan ke pasien maupun ke masalah obat. Jadi kami bandingkan dengan di Rembang. Ada kegiatan, ada kerjaan itu. Nah, kaitannya dengan di sana kan masalah obat begitu. Jadi yang menangani langsung adalah di ruang poli begitu. Jadi tidak, kalau dibandingkan dengan di Blora, kita yang minimal seorang pasien harus punya 2 orang yang nungguin. Satunya harus nebus obat, yang satu harus nungguin. Kebetulan saya kalau nebus obat itu pas kebetulan siang hari karena istri saya juga kerja, saya ngalahin yang nungguin. Kalau di Blora kemarin ngambil waktu ngambil pennya, jadi anak saya nggak mau tak tinggal gitu. Jadi saat ngambil obat di apotek itu ya saat istri saya istirahat, pagi saya jadi nebus gitu. Jadi ya, antri kan gitu. Nah, kondisi itu ini kan ya minimal juga bagaimana dari pihak rumah sakit itu juga bagaimana kalau jika pasien itu juga tidak punya saudara. Ini juga mungkin ada nanti bisa ada solusi. Terus yang kedua terkait obat. Jadi BPJS kalau di Rembang kan misalnya 1 atau 2 hari saya mau pulang itu Pak, katakan kita lapor di kan nanya habis berapa. Kalau itu ya saya waktu mau pulang aja nanya itu ya kebetulan waktu itu di Wijaya Kusuma Pak. Kebetulan saya selama 2 kali itu di Wijaya Kusuma saya nanya habis berapa. Jawabannya ya kurang mengenakan lah, kebetulannya Pak ini lagi dengan alasan gitu. Yang terakhir kemarin kami harus beli obat karena di rumah sakit Blora di apotek nggak ada, saya harus beli di Permata ya sekitar habis hampir 100 lah, ada beli obat yang harus disuntikan. Nah, di saat mau pulang H-1 terus itu obat belum sudah dan katakan siang mau pulang pagi itu kan oleh perawatnya di obat kan saya yang kebetulan Pak ini kok nggak disuntikkan. Saya ini kan mau pulang, termasuk juga ada kelebihan obat Pak. Jadi kayak infus kayak apa itu harus dikembalikan ke poli gitu. Artinya kalau mangan kan di poli atau di apotek. Ada beberapa yang di apotek, ada juga yang di poli. Jadi ada suntik, ada itu. Jadi kalau di Rembang kan kebutuhan jadi tidak ada kelebihan gitu. Ini perbandingan kita sandingkan dengan di Rembang. Jadi saya nanya misalnya habis berapa begitu kan ketahuan. Kita namanya kadang penanganan tindakan itu kan namanya ini perlu bayar kan antisipasi toh Pak. Kalau kita nanya tahu-tahu harus bayar itu kan juga repot. Jadi kan setiap saat kan biar tahu. Sempat itu juga kami ini terkait pelayanan begitu. Termasuk juga di saat infus. Jadi saya jam 3 gitu. Kebetulan juga ada malah juga harus ngetok-ngetok ke perawat kan kalau diketok-ketok itu malah nggak bangun-bangun, malah kadang marah begitu. Harusnya kan kalau minimal ya mau istirahat kan ya gantian lah, tidak semua istirahat semua di kamar semua kan gitu loh Pak. Jadi kalau apalagi sampai misalnya infusnya habis darahnya naik kan juga kasihan. Dan minimal kalau memang di saat ini habis, jadi kan ada yang jaga lah minimal 1 atau 2 jadi gantian. Jadi tidak malam tuh. Gitu. Jadi kita harus lihat kalau kita nggak cerewet Pak, ya kita saya kajian ada yang pasien yang pakai jam kerja atau jam bernyata. Ya kadang di lorong itu penuh. Kebetulan kalau kelas 1 kan masih rada mending lah. Itu bagian kami melihat kondisi begitu ini bagian untuk ya ada perbaikan lah gitu. Ini kondisi jadi termasuk juga tadi yang terkait BPJS ya monggo apakah ya sempat saya baca di media Bapak sampai BPJS rugi itu kan karena apakah tadi sampai beliau obat kalau mungkin ke depan ya penanganan yang kaitannya dengan obat misalnya ya biar tahu tadi lah. Jadi tidak ada yang berlebih atau apa. Kita kan walaupun sama BPJS kan misalnya bagi yang bayar Pak kan juga rugi kan gitu. Jadi kalau lebih kita setorkan kan gitu. Ya. Jadi tidak ada tadi yang lebih terus mau sempat yang plester Pak, plester yang kayak lakban itu sama obat pulang aja nggak boleh. Katakan kan misalnya untuk ganti di rumah kan perlu yang ngambil itu kan luka itu kan Pak. Ya akhirnya saya beli lagi. Dari uang itu ibaratnya kan BPJS kan sudah saya beli kan gitu.
kita juga bayar iuran lah kan gitu. Itu kondisi terkait dengan ya pelayanan beberapa ya yang sangat yang tadi kalau kita nggak cerewet ya mungkin perawat ya cuek-cuek aja kan gitu. Itu beberapa hal Pak, nanti mungkin bisa ada hal yang kurang bisa kami tambahin, mungkin itu ada mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian yang berikutnya masalah obat itu memang kita seperti pernah saya sampaikan bahwa memang BPJS itu ada istilahnya Fornas, kemudian ada e-katalog. Nah itu kadang-kadang obat itu nggak ada, kita pesan tapi ada itemnya nggak ada obatnya itu. Nah itu harus makanya, dan untuk masalah obat kenapa nggak disucikan, mungkin kadang-kadang karena ini harus ada cadangan di dalam, tapi kan harus disuntikan dulu, yang ini untuk ganti gitu loh, ada substitusi begitu bisa. Ya, terus kemudian untuk yang berikutnya untuk masalah keperawatan ya memang saya akui bahwa kita terus terang saya sebagai direktur terbebani ya selama ini malah Pak Wakil Bupati aktif sekali. Jadi asal ada masukan mesti saya di SMS terus sampai pusing saya sampai jenuh saya jadi direktur karena nah ya betul Pak, sana terus ya Pak dari dulu Pak Bupati sendiri, sekarang ada Pak Wakil lebih aktif ya. Jadi nah ini saya sudah punya inisiatif yang kita rapatkan bahwa untuk selanjutnya baik itu yang magang maupun yang PNS akan kita evaluasi kinerja. Ya. Evaluasi kinerja dan supaya objektif saya nanti akan menggandeng yang ketiga. Ya, karena selama ini kita kan ngambil magang dalam artinya bukan magangnya sendiri, kalau magang nggak dibayar kita kan tetap membayar. Itu saya kesulitan untuk istilahnya apa ya? Mengevaluasi. Nah, mau saya keluarkan nangis, Pak jangan Pak, saya sudah di sini sudah 2 tahun. Terus nanti juga ada yang kita mau keluarkan keluarganya yang ibu datang marah-marah, gimana Pak ini dan sebagainya itu. Nah, saya kepingin nanti untuk selama 3 bulan per Januari nanti ada evaluasi, saya nolkan semua, saya ambil dari pihak ketiga, apakah UAN tidak tahu nanti kita evaluasi kinerja. Nah dari hasil kinerja itulah maka dari sekian baik itu PNS maupun PNS mana yang masuk kriteria, mana yang tidak, kita kasih kesempatan. Kalau memang ternyata dia tidak bisa memperbaiki diri, monggo. Tapi saya punya dasar. Ya, soalnya kalau tidak punya dasar saya mengeluarkan konyol, nanti saya diserang orang banyak ini suka tidak suka. Yang itu bisa masuk saya kok tidak. Tidak dituntut Pak. Nah itu loh. Makanya ini untuk selanjutnya saya ya lebih fair nanti kita ya memang agak tidak murah ya kemarin kita kalkulasi sudah berapa, tapi bagi saya lebih baik saya mahal tapi saya tidak terbebani. Terus terang untuk fasilitas seperti apa namanya alat kita mau beli CT scan ya AD sudah ada dan sebagainya, fisik pun sekarang sudah banyak berubah, tapi kalau tentang mental ini memang sulit ya. Saya juga apa namanya jujur aja mereka yang melalui seleksi yang normal dalam artian masuk dengan normatif dalam artian ikut tes pegawai dan sebagainya itu banyak kan hasilnya baik, tapi kan banyak rumah sakit yang K1, K2 yang AD kemudian diangkat, nah itu juga jadi masalah ya. Dan kita juga mau memberikan punishment dalam artian ini jelas-jelas ini sulit bekerja, kita lempar keluar, kita geser dari rumah sakit sehingga di sopo kita sangat-sangat kekurangan pegawai ya. Jadi PNS yang ada di rumah sakit itu sangat-sangat minimal. Jadi kita mau geser kayak Wijaya Kusuma kan sudah nggak layak itu, pakai numpuk-numpuk karena kan terlalu banyak. Nah kita mau pecah 2, nggak ada Pak pegawainya itu. Kalau kan harusnya kalau kita pecah berarti kan harus ada PNS sebagai tanggung jawab. Kalau magang kan nggak bisa, dia tanggung jawabnya di mana? Nah itu kurang. Lalu gimana kita mau geser sana geser sulit. Saya kepengen ini kan apa namanya pasien stroke meningkat terus. Saya kepengen punya stroke center, syaratnya sudah mau, tapi ruangan sudah ada, pegawainya yang nggak ada. Karena PNS-nya terbatas kan harus PNS, kalau nggak PNS nggak bisa, tanggung jawabnya di mana? Nah itu loh, jadi itu Mas, jadi beberapa, saya kira kalau nanti sudah ada MOU, kemudian tidak ada aturan main, sudah ada kriteria, saya kira nanti tetap ya. Tapi memang kalau ngubah fisik gampang Mas, tapi kalau mental itu setengah mati Mas. Mindset itu setengah mati ya toh. Ya saya dalam ini saya memang
terima kasih. Mumpung ini Pak Bupati lagi getol-getolnya, Ya. saya kepengen satu rumah sakit yang direkturnya baik, perawatnya juga baik, dokternya juga baik, supaya nanti bisa jadi contoh yang Randu Bagong untuk semuanya terus gitu lah. Meskipun beliau kan dari getol-getol, saya kesempatan ini saya lakukan evaluasi, ternyata muncul dan yang tidak recommended itu ternyata ada yang dagingannya kuat-kuat gitu loh. Pakai ini terus terang aja, kita terus terang kadang-kadang jujur aja saya nggak nutup mata ya. Itu yang menyulitkan juga gitu loh. Wah, ditekan terus dan sebagainya. Tapi kewenangan Bupati tidak pernah begitu juga. Dengan DPR atau ada ya. Repotnya gitu ya Pak. Ini adik DPR jadi dokter nih kono. Bukan sekolah sih loh. Ini aja Pak Nuk, ini karena kaitannya kan Mas Darwanto dan rekan-rekan ini kan kaitannya dengan BPJS dan sebagainya. Dan sebetulnya kita pernah mengkoordinasikan hal persis seperti ini, cuma bedanya tidak ada masyarakat. Pak Nuk bisa nyampaikan sekalian aja hasil dengan BPJS dan sebagainya supaya memang clear. Mungkin untuk billingnya, padahal kalau billing kalau kita buat sendiri, tahu sendiri APBD kita juga pas-pasan kalau untuk billing itu kan. Nah untuk ini makanya mohon dukungannya, nanti ini habis ini kita bilang Pak Tuan yang Bang Jateng tadi mau masuk. Ini sudah proses paling sampai. Nah itu Mas, jadi itu namanya billing Mas. Jadi kalau billing itu setiap hari petugas itu memasukkan dan online. Nah itu jadi dari obat, dari saran tindakan semua masuk, jadi kan hari itu berapa bisa tahu. Nah, dan ini juga sangat mendukung kita untuk efisiensi dan tidak rawan korupsi, karena kan dimasukkan nggak bisa diubah. Ya. Nah, sehingga mohon dukungan. Jadi ini memang saya baru diproses, karena selama ini sebenarnya sudah dari tahun yang lalu, dan ini sebetulnya jatah tahun yang lalu kalau tidak diambil mau diambil Wonosobo, saya tahan terus. Kesulitannya itu nyingkir BPR-nya itu loh Mas. Karena BPR itu nggak mau pergi karena ya diuntungkan, karena dengan itu kan nasabah dan juga kan meskipun sebetulnya nggak begitu berfungsi, karena BPR hanya menampung, setelah itu serahkan ke Bang Jateng besok paginya gitu. Ya, tapi kan secara cash flow-nya bank, tenanan sudah orang duit sekian ratus juta transaksi, jadi dianggap sebagai bank tenanan dulu Pak. Itu saja. Jadi memang itu, tapi alhamdulillah ini sudah ada solusinya. Jadi selama sudah kita ambil alih Pak ya. Jadi selama ini nanti tetap hidup Dora di rumah sakit, Mas bukan sebagai kasir tapi sebagai bank umum. Ya, sehingga dia nanti mainin nasabah biasa, kita carikan tempat, ini baru cari-cari dan dia akhirnya setuju. Tapi ini setengah mati. Ya, saya sampai waktu Pak Bupati ya, Pak Bupati madu lagi oke, karena EDW masuk di usir gitu lah. Tapi alhamdulillah ini nanti mudah-mudahan dengan nanti billing ini nanti ada sistem connect sehingga setiap dari apotek ada laporan ini yang obat berapa, yang dipakai berapa dan sebagainya. Mungkin karena saya juga nyambi sendiri. Ya Pak, sama penting operasi. Ya benar. Itu ya kan hitung-hitungan ya. Saya kan investasi, saya sekolah masuk, mana yang jalur umum ya. Nek Mas Anu kan jalurnya jalur beasiswa ya. Itu saya masuk itu paling tidak istilahnya maharnya 400 juta minimal itu Mas. Kemudian dia SPP satu bulannya 15 juta. Nanti jualan macam-macam dan sebagainya. Nah di sini ternyata perdanya cuma sekian, kemudian saya P-nya itu sekian, balik modalnya kapan kan gitu lah. Itu perlu dipertimbangkan. Makanya saya kemarin mengusulkan kepada DPR bahwa dia seperti daerah yang lain, daerah Kembang dan Godati itu ada istilahnya tunjangan kelangkaan profesi sekitar kalau sana 7 juta, kalau 6 juta, sedangkan kita 0. Jadi pada nggak mau. Ya, terus terang kalau yang spesialis baru lulus itu TNT-an Mas, TNT-an betul. Ya karena apalagi yang biaya sendiri itu ya orang tuanya sudah bisa-bisaan karena nggak bisa kerja apa sama sekali, sehingga dia mesti butuh modal lah. Ya paling tidak orang menyebut dia spesialis ya hidup yang layak lah paling kan orang nggak mau tahu ya itu. Nah itu sehingga kalau dihitung itu kok nggak menguntungkan ya ngapain kan? Ya kita sudah berupaya satu sisi ya. Salah satu solusinya kita ngajak presiden lah dari UNS yang calon spesialis lulus, kita ajak. Sini ada beberapa anestesi, penyakit dalam,
kemudian objin, kandungan, dan kulit kelamin. Itu ada beberapa yang bisa. Kemudian dia juga mencoba menyekolahkan, tapi dilala yang dari Blora itu kalau disekolahkan sudah lulus, cuma ya adanya Pak Didin itu, ada itu ya, itu ya alhamdulillah ternyata saya punya rekomendasi mandi gitu loh. Nah, ya saya tanya dilusir apa? Ya lulus ya toh ya nggak mau kebetulan saya kan dosen dari daerah jauh kan, jadi ada keuntungannya gitu. Jadi orang dokter puskesmasnya, dokter rumah sakitnya sendiri di sekolah ini sudah lulus ya Pak, karena mereka punya kriteria, ya tidak sembarangan orang masih datang masih lulus, dia juga lulus. Nah akhirnya kan kita satu-satu kesulitan ya, itulah. Jadi memang ada kesulitannya di situ untuk apa namanya, spesialis memang sangat terbatas sehingga menyulitkan kita untuk istilahnya berkembang dengan cepat. Dan saya kepingin sebetulnya rumah sakit Blora itu jadi tipe B, tapi syaratnya semua 4 dasar, anak, kandungan, kemudian bedah dan yang ideal itu harus 22 minimal. Ini baru satu semua. Ya, jadi itulah. Jadi memang kita cari sudah nyurati, sudah buka lowongan PNS ya orang yang berminat gitu. Namun kan PNS nggak berminat lagi karena spesialis mungkin nggak menguntungkan gitu ya. Jadi itu mohon dukungan. Jadi nanti monggo saya minta apa namanya mungkin dari APBD di apa namanya paling tidak dianggarkan gitu sebagai pancingan, mungkin 2-3 tahun berjalan, yang tahun keempat mungkin kita ambil alih karena bludnya mungkin sudah mencukupi, tak bayar dewi gitu loh. Tapi aturan mainnya ada perbudnya dan lengkap, jadi kan saya punya dasar ya. Jadi itu kemudian kalau masalah obat memang itu pelik sekali. Saya sekalian kalau untuk pengadaan ya, karena BPJS juga mungkin sulit juga karena dia tidak punya wewenang ke pabrikan untuk apa kan ada ya. Jadi kita karena hitungan BPJS kan hitungnya obat pakai obat generik Mas, obat generik, obat-obat yang e-katalog dengan harganya tentunya khusus. Nah sedangkan di kenyataan di lapangan itu cuma tercantum jenis tapi nggak ada obatnya. Terpaksa saya beli dengan obat yang lain generik tapi reguler atau malah paten untuk mencukupi. Nah nanti akhirnya kosnya berubah, yang harusnya pasien jatah obatnya untuk kasus stroke kalah kadang-kadang itu jatah obatnya 2 juta, karena obatnya kita ambil dari paten molor jadi 3 juta, sehingga mengurangi investasi yang ada di rumah sakit. Itu juga pertimbangan begitu. Terus kemudian ini juga dari apa namanya apotek, emang nanti di bawahnya Pak Edi mungkin bisa menyerahkan, kita akan merubah mindset yang ada di nanti apotek akan kita kita kembangkan ke belakang supaya nanti pelayanan, dan kita akan mengadakan satelit apotek. Jadi apotek tidak hanya satu tempat di situ, nanti ada apotek yang di UGD 1 dan satu di dalam Mas. Jadi tidak harus satu depan semua. Yang bikin malah rame kan karena jadi satu dengan rawat jalan gitu loh. Cuma masalah kita dengan begitu berarti harus ngangkat apoteker. Ya minimal nggak tenaga lagi. Nah itu jadi itu Mas. Jadi sebetulnya kita sudah punya rencana juga, cuma memang kita harus istilahnya mengukur anggaran juga, ya toh, dan juga makanya itulah Mas. Jadi bukan saya tidak mau berbuat enggak, tapi kita sudah ada mencari tadi yang masalah billing kita istilahnya rengek lah sama BPD. Yang Bank Jateng kan diuntungkan ada di situ, dia banyak masukan dari nasabah sehingga dia mau memberikan hibah itu loh, yang 2 miliar. Nah, itu kan lumayan untuk itu Mas. Jadi itu Pak. Jadi kalau obat mungkin nanti pengadaan memang apa namanya kesulitannya sering kosong untuk e-katalognya itu, yang obat-obat dengan harga yang sesuai dengan aturan BPJS. Juga jalurnya itu tadi Pak perlu disampaikan juga karena yang masuk ke kami adalah untuk nebus obat itu diperlukan berjam-jam gitu ya Mas ya. Nah, itu nanti mungkin kalau bisa disederhanakan kan gitu ya Mas. Jadi makanya rencana kita mau buat satelit. Betul ya. Jadi antara ruangan, antara UGD, antara ICU dengan yang sekarang ada itu dipisah. Dalam artian supaya tidak ikut antrian yang keseluruhan. Kalau perlu juga langsung di poli. Jadi kebutuhan kan misalnya dokter ngasih resep ke katakan di perawat. Jadi kebutuhan si pasien ini kan, oh ini tinggal tidak perlu harus keluarga pasien atau apa harus ngebus ini gitu Pak. Jadi Rembang itu kan jadi misalnya suntik ya sudah perawatnya langsung, sudah tidak perlu katakan ya kita harus nebus terus ngasih ke perawatnya, perawat nanti
apa gitu ya, jadi sistemnya tidak gitu loh Pak. Mungkin Pak praktisnya gitu loh. Kayak di Blora kan seperti itu, jadi kita harus tebus, terus nyerahkan ke anu lagi dicek, tapi ditaruh di kamar pasien di meja pasien lanjutkan gitu. Kalau di rumah kan modelnya langsung dibawa di gitu loh. Terima kasih untuk sistem penebusan obat. Memang kami merasa masih antrian cukup panjang, ya. Karena apa? Tenaga kami di apotek di samping kurang. Jam 7 sampai jam 9 adalah kami stop. Jadi pemakaian sehari semalam itu berapa stop? Petugas kami baru melakukan stop pemakaian itu. Karena apa? Saya stop operasi. Setiap siang saya cek. Ada kekurangan satu, mereka harus ganti. Hilang satu butir, mereka harus ganti. Sehingga benar-benar stok itu terjadi sehingga jam 7 sampai jam 9 petugas kami stop. Jam 9 baru memberikan pelayanan. Toh dokter visit maupun di rawat jalan itu baru mulai agak siang. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem yang panjenengan minta, kami sudah memperlakukan beberapa bansal. Satu mawar dan antorium. Penunggu pasien atau pasien tidak perlu ngantri di apotek. Petugas kami yang ngantrikan resep dokter itu ke sana dan sudah dibuatkan bilik-bilik obat di masing-masing ruangan. Itu baru antorium dan mawar. Karena lagi-lagi keterbatasan tenaga kami. SDM ya Pak. Ya. Kaitan jika SDM luwih akeh, otomatis budget kami juga tinggi. Berapa sih dukungan APBD untuk rumah sakit Blora? Kewajiban DPR kita. Ya, siap. Makanya berapa dukungan APBD untuk Blora? Kita selama ini 95% adalah mandiri dari Blora, Pak. Mandiri dari pendapatan kita sendiri, kita kelola sendiri untuk kembalikan pada masyarakat dalam berupa pelayanan. Berapa sih total pegawai RSUD Pak? Pak tadi maksudnya kurang terus itu totalnya berapa sih? Total pegawai RSUD Mas Woto yang tahu? 302. Nganu Pak, biar fair. Jadi kalau memang ada data di compare aja dengan data kan rumah sakit terdekat gitu, misalnya Rembang aja lah, nggak usah jual Semarang. Semarang kan terlalu jomplang. Iya gitu. Supaya Jadi kalau kita 302, Rembang itu 600 Mas. Ya. 600 pegawai kan. Jadi maksud saya kalau jumlahnya jangan yang besar Pak. Ya, Rembang sepanjang Rembang. Compare aja dengan Permata misalnya. Permata bisa bagus kenapa? Lu lain Mas. Jangan yang besar-besar. Compare aja yang Mas, tempat tidur kita 175, Permata 40. Permata hanya 40 tempat tidur. Di rumah sakit ada 117, 4 kali lipat. Perbandingannya itu. Negeri sama negeri gitu aja ya. Jangan besar. Ya, saya compare-nya Rembang. Yang hampir sama negerinya. Nanti saya pakainya Rembang. PP-nya kan hampir sama tempat tidurnya. Ya, oke. Cuma saya sebagai masyarakat belum tahu. Belum tahu gitu. Saya masih belum bisa menerima kalau kita suatu pelayanan dengan alasan keterbatasan SDM. Ya, SDM jumlah berapapun ya kita maksimalkan. Jangan kita beralasan maaf SDM ku kecil sedikit. Saya kira kok saya belum bisa menerima alasan seperti itu Pak. Mohon maaf Pak. Ya, kita bisa maksimalkan SDM per orangnya bisa, saya yakin. Karena saya jaga kemarin 3 hari di situ dan saya banyak sekali yang nganggur sudah. Nanti setelah jenengan siap semua saya akan cerita kasus saya. Untuk saya cuma belum bisa menerima kalau pihak RSUD selalu beralasan SDM kita terbatas. Saya sementara belum bisa menerima. Oke, jadi gini memang kalau secara aturan TT Permenkes itu memang kurang ya, karena aturannya bahwa satu pasien ya istilahnya apa? Satu TT satu perawat. Nah, satu perawat. Idealnya gitu ya. Ya, idealnya ya. Jadi terus kemudian sekali tadi bahwa saya memang terbebani dalam artian gini. Selama ini memang kita belum ada evaluasi kerja. Saya katakan tadi, kalau untuk mengefektifkan dan sebagainya, memang kita butuh tolok ukur yang mengatakan bahwa ini baik dan tidak dan sebagainya, kan kita butuh ukur. Lah satu jauh kita makanya untuk 3 bulan ke datang kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk menilai ini sebetulnya layak nggak masih di rumah sakit. Cuma kesulitannya nanti begitu saya tahu bahwa dari sekian 300 itu ternyata yang
layak menempati tempat sebagai dokter perawat di rumah sakit itu hanya cuma 160. Nah terus kalau saya bilang siapa yang mau ganti Mas? Saya kira banyak orang ngomong ya, tapi siapa yang mau ganti? Duitnya siapa? Cergasuki mau beli. Ya yuk, kita siap aja sebetulnya. Makanya dari kemarin ada waktu pandangan kalkulasi, kenapa yang magang cuma digaji 600? Nah kita baru mampunya segitu. Ya, kalau kita gaji UMR 1,180 ya. Nah, 1,180 itu satu bulannya saya keluarkan 900 jutaan sekian. Nah, itu nanti investasi saya nggak bisa saya beli kayak sekarang saya ngumpulin duit beli CT scan. Ya. Nah kalau nggak ada CT scan nanti kalau ada orang stroke kita kesulitan untuk beli itu loh Mas. Harus ke Rembang gitu ya Pak? Silahkan saya kalau memang didukung dana yang mau disediakan dan silahkan cari dana nanti tak bayari. Wah dengan senang hati. Berarti 3 bapak ibu BPR-nya. Nah sama PPAD-nya. Jadi gini Mas, jadi kan gini, ya menurut saya kalau lagi boleh kita beralasan ya. Kami Komisi D, katakanlah kita efektif 2015 ya. Alhamdulillah kita ketemu dengan rumah sakit, bahkan kita sidak sudah kita lakukan dan insya Allah memang komitmen kami akan memperjuangkan rumah sakit ini untuk APBD. Memang kami memang merasa sangat kurang. Bandingannya kita beberapa punggar ke beberapa rumah sakit memang jauh Mas. Misalnya ke Purwodadi, bahkan saya pernah di beberapa tempat ini jauh. Misalnya saya pernah di satu tempat itu anggaran 170 miliar. Di Blora ini ternyata bloknya baru 25 ya, 30. Support dari APBD yang itu cuma 3 miliar. Itu memang catatan buat kami. Makanya kita di Komisi D ini memang memperjuangkan, termasuk yang jadi fokus kami hari ini adalah untuk tunjangan kelangkaan profesi itu. Bahkan kemarin kita minta Pak Nuh rumah sakit bikin rek-rengan berapa supaya apa? Memang kita ini sedih Mas ketika kita membandingkan kota lain yang terdekat di Rembang, di Purwodadi itu dengan ketersediaan dokter spesialis yang mencukupi, kita memang kurang. Bahkan kemarin saya ketemu Pak THT siapa itu Pak Supriyadi itu udah dikaryakan, itu dia 8 tahun sudah pensiun 8 tahun yang lalu. Ini sedih kita, makanya kita support dan alhamdulillah kemarin kita walaupun belum formal ya, kita ke ketua manualnya kita udah di ACC yang sekitar 800 juta itu Pak ya, untuk support itu. Nah ini memang di sisi lain gini Mas, kita DPR itu juga harus mendengarkan jenengan yang memang real gitu. Kelihatannya memang kita itu menjauh dengan daerah-daerah lain. Tetapi setelah di sisi lain kita kan juga harus lihat kondisi regulasinya seperti apa, terus dukungan support APBD seperti apa. Kadang-kadang kita juga harus fair juga. Oh iya, ternyata seperti ini. Makanya kemarin ketika Mas Darwanto komplain ke kami karena Mas Darwanto ini kebetulan tenaga ahli di sini. Oke Mas, ayolah Gen Fair, ayo ketemu bareng-bareng BPJS, rumah sakit sama teman-teman. Bahwa kami selalu berpihak dengan masyarakat itu pasti. Gitu. Makanya cara kami seperti apa? Ya kami ya bahkan saya itu Mas, pernah ngelok Pak Nuh sebelum saya jadi DPR, saya itu tahu jenengan itu wong apik gitu. Sampai sekarang ya wong apik. Dan waktu jenengan angkat jadi direktur, saya punya harapan ternyata kok podo ae. Podo ae dalam artian opini yang berkembang di masyarakat ini. Oh, tapi ternyata setelah kita masuk, ternyata memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dan ternyata harus ada support bahwa jenengan lewat Mas Arif punya admin Blora update ya Mas, dan itu memang luar biasa. Dan ternyata yang Mas Roni, Mas Darwanto dan sebagainya dengan disaut Mas Aklip kemarin ternyata juga dipantau oleh Pak Kepala Bidang Pak Dr. Fatur. Ini kan